Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Aku dari vlog sebelumnya mungkin kalian masih ingat Satria Ponde, dia juga YouTuber di Inggris, di Liverpool. Yup, Dan dia orang Minang. that's true. Dan tadi kita bahas tentang Sumatera Barat, apa yang negatif dan positif, tapi tentu saja kebanyakan lebih positif dan kita rindu sekali sama Sumbar karena Udah nangis. Lebay dah. karena udah lama kita nggak ke sana dan sekarang karena COVID malah tidak bisa. Dan aku mau kasih lihat mau lihat reaction Satria pas video aku pulang kampung. Jadi video aku yang aku nge-vlog pulang kampung, dan aku juga kalau nonton video ini aku juga terharu ya dengan musiknya. Tuh aku juga sekarang udah mulai sensitif. Udah juga mau nangis nih karena rindu sama Sumbar. Oke, kita lihat aja. Aku cuma ambil pasangan pas aku naik pesawat Air Asia dari Malaysia ke Padang. Ayam kosong ya. Itu anak kecil. Anak kecil itu ada ayamnya. Musiknya apa lagi ya? Musiknya aku aduh. Penerbangan terakhir Kuala Lumpur ke Padang. Itu ada Windows seat, berarti bisa rekam Padang dari atas ya. Ini masih Malaysia ya. Kuala Lumpur Terminal 2. Merinding aku. Kamera. Rumahku di sini nih. Iya. Iya. Ini kan Teluk Bayur. Iya. Nggak jauh dari itu rumahku itu. Oh. Di dekat sana aku sering berenang. Aku masih ingat, senang banget. Nah ya, itu yang di Taplau yang makan restoran ada di sana nanti. Nah, ini di sini yang Taplau. Terus sana ada restoran seafood di kiri. Masih terus di kiri. Ini lucu banget, seperti Hitler gitu. Kalau orang Jerman dia itu Hitler kan, kayak gitu kan apanya. Aku pas lihat itu, aduh, sepupu dia tertawa ya itu kan. Ya gitulah. Jerman banget. Iya. Ya itu aja aku mau lihat, karena itu kita tadi sebenarnya bahas tentang restoran yang ada di Padang gitu kan. Ya, restoran bagus itu tuh yang di tepi di Taplau ada restoran seafood dan juga ada yang murah meriah dan juga ada yang lebih mahal gitu, yang juga ber-AC gitu. Jadi ada yang bagus ya. Tapi saya nggak pernah ke restoran di Padang. Ya karena ada keluarga selalu kan. No, kalau menurut aku ngabisin uang malah. Oh, sorry, no, it's just personal. Iya. Bagiku masakan di restoran bukan, no offense to anybody,
buat pribadi aja ya, kalau boleh, aku berpendapat street food is the best. Street food, Maksudku kalau udah pergi ke Bungui di pinggir pinggir pantai juga, situ ada tempat-tempat makan. Mungkin itu lebih komersial, ada ikan kapal laut karang, ada yang aneh-aneh kayak gitu ya. Oh iya. Itu satu. Kemudian kalau udah pergi ke dusun-dusun atau desa-desa kecil. Iya, kalau desa-desa kecil beda, nggak ada restoran kan? Nggak, maksudnya compare quality di restoran dengan itu, dengan suasananya. You know, tahu kan kalau orang Eropa itu sebenarnya yang mahal itu kan bagi kita suasana juga kan? Betul. Iya. Biasanya restoran. Kenapa kita pergi holiday ke Indonesia? Orang sini karena suasana yang alami. Di sini kan nggak ada, susah kan? Betul. Jadi kalau di kampung saya di Kambang di pesisir selatan itu suasananya udah ada. Jadi makanan apapun di sana, tambah lagi makanannya benar-benar enak, homemade. Misalnya beli sosis di Eropa, sosis yang diproduksi yang udah profesional sama sosis yang homemade, saya personal itu lebih memilih yang homemade. Iya. Ada rasanya ya seperti benar. Aku ngerti, tapi itu rasanya beda. Ada bedanya. Sangat beda sekali. Sangat beda restoran atau homemade gitu kan, atau yang street food yang ada ibu-ibu biasanya atau bapak-bapak yang ada rasa cintanya. Memang terasa, ya kan? Tapi yang restoran buat aku itu bedanya suasananya seperti kamu bilang Satria, suasananya beda karena kita ada tempat lebih luas tempatnya biasanya dan ada betul tempat duduknya, bisa barengan, lebih rame. Kalau street food biasanya lebih susah kalau rame-rame pergi makan. Menurut aku maksimal 4 orang, 5 orang, terus agak sempit. Ya kan? Kalau benar-benar di street food. Iya. Tapi kalau di tempatnya yang itu sebelum mendarat itu ada di pantai kata udah tadi itu kan. Nah di sana itu juga ada kedai rumahan, tapi luas tempatnya di pantai juga. Harganya murah, masakannya enak, fresh, ikannya ditangkap pagi. Langsung pagi ya. Ya ditangkap pagi, siangnya langsung dimasak dan semua bumbu-bumbunya original. Karena kalau beli yang enggak original kan mahal bagi mereka. Mereka kan nanam di belakang kayak jahe dan lain-lainnya. Oh iya, itu juga kebanyakannya kan. Nah, itu langsung jadi biaya produksi masaknya murah dan mereka jualnya juga murah dan suasananya alami sekali. Kalau sekarang kita pergi ke misalnya di Cornwall atau di mana itu kan, kalau suasana yang di Inggris atau di Eropa juga. Saya pernah dulu ke Jerman. Di Jerman itu ada di perbukitan, satu-satunya restoran di pokoknya saya lupa namanya, pernah sama teman saya ke sana. Dia orang Jerman, jadi kita dibawa ke sana main, makan cuman salmon yang kayak gini, yang satu iris itu bayarnya kalau nggak salah itu udah puluhan euro, sekitar 70 euro satu salmon itu. Tapi yang mahal itu ya kelilingnya itu, suasananya itu ada castle, ada perkebunan di sampingnya, terus ya memang. Aku yang paling mahal pernah makan itu di Manchester, makan steak. Itu yang paling termahal aku pernah makan, sekitar bayar 65 pound. Ya. Alright. Aku masih ingat, setelah itu belum pernah aku bayar lebih mahal. Aku cuma karena suasananya seperti kamu bilang, itu tuh restorannya dulunya gereja. Dari gereja dibikin ke restoran. Jadi wah, bagus sekali dibikinnya. Ya, itu dulu waktu di Jerman itu juga itu paling mahal. Iya, paling mahal yang kamu 70 euro. Yeah. Cuman satu iris ikan salmon steaknya. Ini satu iris. Iya. Cuman presentasinya itu memang eksklusif. Bagus ya, dikasih bapak aja ini kan. Terus seseorang ada berdiri juga. Oh iya. Iya, kayak itu kita kan berempat. Kamu mau minum apa lagi? Kayaknya kita tuh punya butler sendiri atau. Iya betul, ngerti. Jadi mereka nonton kita.
kita kekurangan apa, misalnya sendoknya jatuh, mereka duluan yang ngambil gitu kan. Terus sendoknya diambil, digantiin lagi. Jadi mereka itu memang dibayar untuk momen kita. Tapi kalau saya rasa yang mahal itu waktu di Jerman itu adalah suasananya itu, perkebunannya, kehijauannya, terus aroma. Aku cuma kasih tahu. Tapi kita pasti berdua setuju. Kita lebih suka yang seperti makanan kampung, murah, meriah dan enak sekali ya kan. Dan alami dan lokasinya. Ya itu di kampung saya itu yang saya bilang suasananya udah ada. Terus pas makan itu kita lihat para fisherman, nelayan, lagi itu kan mahal harganya itu, suasana seperti itu. So that's why itu kenapa saya nggak pernah ke restoran di Sumatera, nggak pernah sama sekali seumur saya ke restoran. Tapi masakan Padang udah, maksudnya ya restoran masakan Padang itu pernah? Nggak juga? Di Jakarta sederhana semacam itu. Tapi saya nggak berperilaku seperti di restoran, saya makan kayak gini aja. Sumpah. No, saya nggak pernah yang. Bagi saya yang restoran itu ya seperti di sini. Maksudnya. Iya, tapi di Padang sederhana itu kan orang makan dengan tangan ya enggak? Ya pakai enggak, yang ibu-ibu banyak pakai ini, yang ibu-ibu barang emas banyak itu loh. Pakai garpu sama sendok. Iya. Ya kalau di Jakarta kan mereka itu ada yang artis makan di sana, ada selebriti kayak gini kan makannya. Ada. Gitu. Kalau gua nggak penting kayak gini aja. Tapi kalau di sini baru kita harus kayak gini kan. Kalau di restoran kan malu. Karena aku biasanya kalau ke restoran Padang dengan tangan juga makan. Ada video juga lah di mana, di Padang atau di Padang? Di Padang, di Solo kalau restoran masakan Padang dengan tangan. Udah kebiasaan. Karena lebih enak, ada sayurnya, luwaknya banyak. Nur, aku itu bukan restoran, makanya aku tadi udah kan bilang di restoran di Padang kan ada kata udah kan mal. Aku nggak pernah mendeskripsikan itu sebagai restoran begitu. Oke. Makanya di Padang itu nggak ada restoran, ada kok di pantai itu. Itu tempatnya aja seperti itu, cara makannya sama. Ya. Kalau bagi aku kan restoran itu yang orang duduk seperti di sini restoran gitu kan maksudnya. Iya. Ada serviernya. Ada dessert. Ya, oke. Ada main course. Oke. Ada penutup. Ya. Ada pelayan yang datang kalau mau. Nah, itu baru aku gitu. Restoran. Oke. Kalau yang salah paham kita berarti. Enggak, ini bukan sedikit gitu lah. Ini tergantung definisi masing-masing. Iya. For me that is restaurant. Iya. Kalau buat aku sebenarnya restorannya ada gedung seperti kamu bisa masuk, ada tempat duduk, ada kursinya kita mesan, orangnya datang untuk catat gitu. Tapi udah aja itu aja. Warung Tukiem juga kayak gitu, tapi nggak restoran, Mas. Warung ya? Iya, tapi Tukiem itu mbaknya itu bikin warungnya bagus gitu. Iya. Cuma cara makannya sama aja. Oke ya. Oh iya, video sebelumnya dan video yang sebelumnya siapa yang belum nonton silahkan klik yang ini ya sama Satria. Iya. Tapi di sana ada paling lupa selalu kalau orang dari Sumbar mau tahu sukunya. Mau kasih tahu suku Satria apa? Kampai. Pernah dengar? Enggak. Berarti kecil ya? Kecil apa? Kampai. Dikit yang suku dikit. Kampai. Ya kan dikit. Itu beda kecil sama dikit, Bang. Kalau kecil bisa arahnya kemana-mana. Apanya yang kecil, Bang? Dikit orangnya. Kalau dikit berarti kuantitinya, kan jumlahnya. Kalau kecil bisa ukuran sesuatu, Bang. Iya. Jadi abang bisa belajar bahasa Minang lagi ya sama saya. Yang besar kan Piliang sama Caniago gitu kan. Besar. Kalau saya Kampai, kalau udah apa? Caniago. Iya. Ya, kalau Kampai itu keturunan darah biru lah. Oh ya berarti darah Piliang kalau saya juga biru ya. Enggak. Abang itu jokin, Bang. Itu bercanda. Darah biru ya bangsawan lah, gitu, orang-orang kerajaan kita ada. Oke. Jadi jarang yang bersuku itu. Oke ya, terima kasih udah. Aku mau kasih lihat ini lagi. Aku juga. Wonderful, it's good. Selalu aku lihat nonton yang part ini dengan musiknya ini. Rindu mau ke Padang lagi. Ya kan?
dan mau explore lebih banyak. Nanti kita tempat. explore bareng. Jadi Aku, kalau nyampe, misalnya aku kan ada video dari pulau-pulau Mande, wah mau ke Mande aku mau lagi pokoknya. Oke, nanti Dan mau ke belakang dengan kapal, mau lebih ke belakang tempat orang yang lebih jarang pergi. cool. Pas Main ke kampungku juga. ya, Nanti- Padang pesisir ya. Pesisir selatan. Pesisir itu. selatan. Jalan sorry. ke Mande. Nanti Iya, aku terus bawa lewat. makan di pinggir pantai yang aku bilang itu cuman 10.000. Wih, murah meriah teman-teman. Kanyang-kanyangnya makan dah. Alhamdulillah, udah alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Thank you guys. Dan sampai ketemu lagi. Siapa tahu kapan-kapan di Inggris atau di Swiss atau di Jerman atau di Sumatera Indonesia. Barat, Indonesia. Indonesia juga Iya. ya. Mungkin kita ke Jawa juga. Iya, iya juga. Ya kalau ke Jawa aku biasanya Jakarta karena banyak teman. Jakarta bukan Jawa dah. Jakarta cuma numpang aja itu di Pulau Jawa. Kalau Jawa itu kita ke ini, kita pergi ke Malang, ke Surabaya, ke Semarang, ke Solo, Solo itu bagus. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog berikut aku ya. Oke, bye. Thank you guys. Bye.